Kenapa masalahnya? Apa masalahnya? Manajemen apa yang Anda maksud? Oke, baik. Lah, jadi begini, itu bergairah sekali lagi, terakhir ya. Oke, baik. Melihat masalah itu. 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Partai Umat memberikan rapor merah dalam semua bidang. Bahwa setelah 7 tahun memerintah, rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan, malah sebaliknya, menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan. Sejak kapan Partai Umat ini mulai melakukan penelitian, survei, dan lain-lain? Karena usia Partai Umat ini kan lebih tua ini, umur jagung dari ini partai, Pak. Tentu apa yang disampaikan oleh ketum kami Partai Umat ini bukan siklus yang pendek, tetapi ini merupakan evaluasi panjang yang kami lakukan. Mustahil dari semua program dan program-program strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sama sekali tidak punya makna. Saya kira kalau pidato Rida Ketua Umum Umat tadi itu, Partai Umat itu, saya kira tidak saja sesat, tapi itu pidato yang sungguh sangat menyesatkan. Di sektor infrastruktur, memang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat akselerasi ekonomi, mempermudah distribusi produksi, dan juga untuk membangun dan memperkuat daya saing industri sebagai salah satu elemen penting dalam menopang ekonomi nasional. Namun, pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Banyak kemudian pembangunan infrastruktur yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini kemudian tidak kelihatan multiplier efek ekonominya. Tidak mungkin ada satu kegiatan strategis ada di tanah air ini, kemudian ada program itu dilakukan serta-merta tanpa pernah punya survei, punya pertimbangan, dan lain-lain sebagainya. Itu satu. Bahkan, beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik, yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang, termasuk memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi maksud saya itu harus pakai otak yang bersih, kemudian melihat masalah-masalah itu secara objektif. Bagaimana mungkin paling terakhir nih, program yang paling diakui tidak saja dalam negeri, tapi seluruh 7 negara di dunia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PON 20 di Papua yang tidak ada orang yakin itu barang bisa berjalan dengan begitu sukses. Ridho juga menyoroti kebijakan Presiden Jokowi yang terlalu banyak menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan untuk memimpin proyek strategis nasional. Ridho mengatakan, hal ini mengakibatkan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lain sebagai satu institusi pemerintahan menjadi tidak efisien. Dari mana Ridho tahu dan bagaimana mungkin dia bisa tahu? Jangan dia ikut kelakuan mertuanya. Karena kelakuan mertuanya itu, kalau dia ikut itu pasti merusak dirinya dan partai itu. Tentu ini punya dasar bahwa apa yang kemudian disampaikan dan disoroti oleh Partai Umat dan kemudian disampaikan oleh ketum kami beberapa waktu lalu adalah sebuah kegiatan yang kemudian mencerminkan tidak efisiennya sejumlah kegiatan-kegiatan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Betul bahwa kemudian pemerintah masif melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kemudian kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak cukup kemudian itu dilakukan tanpa kemudian ada desain. Ada 2 hal yang menjadi penting yang kita harus garis bawahi. Yang pertama adalah pembangunan itu harus by design, harus by dengan perencanaan. Tidak bisa dengan kemudian datang tiba-tiba kemudian dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah tentu pertumbuhan ekonomi harus kemudian berdampak pada pembangunan infrastruktur itu sendiri. Dua-duanya kemudian itu gagal memenuhi syarat. Syarat yang pertama, perencanaan kita paham semua. Seluruh jalan baik saja di Sulawesi maupun di Papua itu memenuhi standar internasional dan dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Saya mau bilang ini supaya jangan juga nanti informasi-informasi yang disampaikan oleh Rida Partai Umat tadi itu menyesatkan umat, menyesatkan publik, dan menyusahkan saya punya saudara ini, saudara seruku ini Pak Hilmi. Itu yang saya tidak setuju.
Umat ini partai dari mana, berapa lama umurnya, kasihan. Oke, Bang Hilmi. Sehebat itu kan dia memiliki kemampuan penilaian terhadap program strategi Tanggapannya, pemerintah. Bang Hilmi. Jadi maksud saya itu harus pakai otak yang bersih, kemudian melihat masalah-masalah itu secara objektif. Bagaimana mungkin paling terakhir nih, program yang paling diakui tidak saja dalam negeri tapi seluruh 7 negara di dunia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PON 20 di Papua yang tidak ada orang yakin itu barang bisa berjalan dengan begitu sukses. Ridho juga menyoroti kebijakan Presiden Jokowi yang terlalu banyak menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan untuk memimpin proyek strategis nasional. Ridho mengatakan, hal ini mengakibatkan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lain sebagai satu institusi pemerintahan menjadi tidak efisien. Dari mana Ridho tahu dan bagaimana mungkin dia bisa tahu? Jangan dia ikut kelakuan mertuanya. Karena kelakuan mertuanya itu, kalau dia ikut itu pasti merusak dirinya dan partai itu. Tentu ini punya dasar bahwa apa yang kemudian disampaikan dan disoroti oleh Partai Umat dan kemudian disampaikan oleh ketum kami beberapa waktu lalu adalah sebuah kegiatan yang kemudian mencerminkan tidak efisiennya sejumlah kegiatan-kegiatan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Betul bahwa kemudian pemerintah masif melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi kemudian kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak cukup kemudian itu dilakukan tanpa kemudian ada desain. Ada dua hal yang menjadi penting yang kita harus garis bawahi. Yang pertama adalah pembangunan itu harus by design, harus by dengan perencanaan. Tidak bisa dengan kemudian datang tiba-tiba kemudian dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah tentu pertumbuhan ekonomi harus kemudian berdampak pada pembangunan infrastruktur itu sendiri. Dua-duanya kemudian itu gagal memenuhi syarat. Syarat yang pertama, perencanaan kita paham semua. Seluruh trans jalan baik saja di Sulawesi maupun di Papua itu memenuhi standar internasional dan dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Saya mau bilang ini supaya jangan juga nanti informasi-informasi yang disampaikan oleh Rida Partai Umat tadi itu menyesatkan umat, menyesatkan publik dan menyusahkan saya punya saudara ini, Suleteruku ini Pak Hilmi. Itu yang saya tidak setuju. Umat ini partai dari mana, berapa lama umurnya, kasihan. Bang Hilmi. Sehebat itu kan dia memiliki kemampuan penilaian terhadap program strategi pemerintah. Bang Hilmi. Ridho juga menyoroti kebijakan Presiden Jokowi yang terlalu banyak menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan untuk memimpin proyek strategis nasional. Ridho mengatakan, hal ini mengakibatkan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lain sebagai satu institusi pemerintahan menjadi tidak efisien. Seperti diketahui, Presiden Jokowi memang kerap menunjuk Luhut untuk memimpin sejumlah jabatan di proyek strategis nasional. Mulai dari menjadi koordinator PPKN Jawa Bali, Menteri ad interim, jabatan menjadi menteri sementara ini pernah diemban Luhut selama 3 kali, yaitu menggantikan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menjadi Menteri Perhubungan ad interim ketika Budi Karya Sumadi menjalani perawatan akibat COVID-19, dan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim karena Edi Prabowo tersandung kasus korupsi benih lobster. Luhut juga menjadi Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, dan Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Yang terkini, Presiden juga menunjuk Luhut memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kalau Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, ya tentu saja dari latar belakang organisasi yang membesarkan beliau, Tentara Nasional Indonesia. Tidak ada organisasi yang memiliki kemampuan leadership dan manajemen yang mumpuni sekomprehensif kepolisian dan TNI di tanah air. Artinya, kalau Presiden mempercayakan pembantunya, kan tidak mungkin ada orang lain yang bisa menggugat itu. Undang-undang dasar menjelaskan seperti itu, undang-undang juga yang menjelaskan tentang
status, kedudukan, dan kabinet yang dipercayakan. Jadi kalau ada menteri, ada Menko yang kemudian Bapak Presiden punya kepercayaan penuh kepada Pak Luhut, kasih tunjuk kepada saya ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Luhut itu tidak berhasil. Pak Ngabalin pahami manajemen pemerintah dengan baik. Kalau Pak Ngabalin nggak paham dengan manajemen pemerintah yang baik, pasti selalu mengatakan apa kurang hebatnya Pak Luhut. Siapa yang tidak mengakui Pak Luhut hebat? Tapi kalau Anda bicara tataran kelembagaan, bicara tentang manajemen pembangunan, bicara tentang manajemen pemerintahan, itu salah besar. Dan Anda harus paham bahwa mekanisme pekerjaan dalam kementerian itu kan sudah ada tupoksinya. Ini yang kemudian Partai Umat soroti, dan ketua menyampaikan itu bukan personal yang kemudian disampaikan. Presiden sebagai kepala negara yang tertinggi itu harus punya legitimasi yang kuat, sekaligus harus punya dasar-dasar kepemimpinan yang jelas. Jangan kemudian seluruhnya ke Pak Luhut. Makanya saya bilang, kalau manajemen pemerintahan, kemudian manajemen yang tadi Bung Helmi sebutkan, maka otoritas tertinggi yang mendelegasikan tugas-tugas pemerintahan atau tugas-tugas presiden itu kan otoritasnya ada pada presiden. Presiden memiliki otoritas itu, presiden memiliki hak prerogatif. Kenapa mesti yang resah Partai Umat? Kalau presiden memberikan kepercayaan kepada salah seorang kabinetnya, anggota kabinetnya, atau menkonya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang terkait di bawah kementerian-kementerian yang menjadi koordinasi dari Kementerian Maritim dan Investasi. Umpama, Anda tadi menyebutkan KKP, Anda menyebutkan tentang kereta cepat Jakarta-Bandung, menyebutkan lagi tentang masalah-masalah perhubungan, kemudian PPKM dan lain-lain. Kalau Presiden menunjuk dan mempercayakan Menteri A dan B termasuk Pak Luhut, jadi begini, sekali lagi, jadi begini, sekali lagi,